Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Hari ini. Baik Ibu. Sebelumnya ada mata pelajaran dengan Ibu siapa? Ibu Tani. Mata pelajaran apa? IPS. Ya, sebelum kita masuk ke layanan kita yang terakhir tentang employability skill atau keterampilan kerja, Ibu meminta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Mirna Redi, ada Bu. Mirna Balo, ada Ibu. Tania Lulu, hadir Bu. Ozozola, hadir Ibu. Angelina Jeliman, datang Bu. Risanti Huda, hadir Ibu. Katarina Bena, hadir Ibu. Liliana Kurniawati, hadir Ibu. Valeria Sasti, sakit ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena minggu depan adik-adik sudah ujiannya. Iya Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu ice breaking. Ayo berdiri semuanya. Di sini ice breakingnya semua anak sudah tahu? Belum Ibu. Kita baca dulu ya. Pertama kalau Ibu bilang mana semangatku, kalian ini semangatku. Mana semangatku, ini semangatku. Terus Ibu bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat, semangat yuk, gitu ya? Ya Ibu. Ngerti? Oke mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat, semangat yuk. Sudah semangat? Sudah Ibu. Di sini kita akan masuk ke materi layanan tentang employability skill atau yang biasanya orang sebut keterampilan bekerja. Di sini Ibu sudah menyiapkan poster untuk adik-adik kalian nanti setelah layanan selesai ya. Ibu akan jelaskan mulai dari pengertian. Di sini pengertian dari employability skill atau keterampilan kerja adalah serangkaian keterampilan, pengetahuan, dan atribut yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan, mempertahankan, dan berkembang dalam pekerjaan mereka. Keterampilan ini sering disebut sebagai soft skill atau keterampilan kerja yang bersifat umum karena tidak spesifik. Untuk pekerjaan ini tentu penting terhadap semua bidang pekerjaan. Contoh employability skill atau keterampilan kerja di kehidupan kita sehari-hari itu adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting pada suatu perusahaan karena mencari kandidat yang mampu menguasai komunikasi yang baik. Selain komunikasi juga ada kerjasama tim. Di sini kerjasama tim juga tidak kalah pentingnya untuk dimiliki saat bekerja. Tidak mungkin kita akan selalu mengerjakan sendirian, tetapi harus mengerjakan secara tim juga. Setelah kerjasama tim ada juga
berpikir kritis di sini. Dalam soft skill berpikir kritis ini, seorang kandidat yang memiliki kemampuan pastinya akan menarik perhatian dari perusahaan. Setelah berpikir kritis ada kepemimpinan. Di sini juga dibutuhkan di setiap kerjaan. Mengapa penting untuk biasanya mencari calon atau kandidat yang sudah memiliki skill yang penting, yaitu kepemimpinan. Setelah kepemimpinan ada manajemen diri. Di sini manajemen diri ini adalah contoh dari empirical skill juga. Melihat lowongan pekerjaan mungkin tidak akan ditemukan dalam persyaratan yang harus untuk memiliki skill ini. Setelah manajemen diri mengacu pada kemampuan diri mengelola waktu sehingga semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Kita masuk yang berikutnya kepada tujuan empirical skill atau keterampilan kerja. Di sini ada 6 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Di sini dengan memiliki keterampilan kerja yang relevan, seseorang lebih mudah menarik perhatian pemberi kerja dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, mempertahankan pekerjaan. Keterampilan ini juga membantu individu untuk tetap relevan di tempat kerja dan beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi harapan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dengan keterampilan seperti manajemen waktu, komunikasi, dan pemecahan masalah, individu dapat bekerja dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Tujuan yang keempat yaitu mendorong pengembangan karir. Empirical skill memungkinkan seseorang untuk berkembang dalam karirnya, baik dengan mendapatkan promosi, mempelajari keterampilan baru, dan maupun mengeksplorasi peluang yang lebih baik. Tujuan yang kelima yaitu memperkuat kemampuan beradaptasi di dunia kerja yang dinamis. Dalam lingkungan kerja yang terus berubah akibat kemajuan teknologi dan globalisasi, skill membantu individu untuk tetap fleksibel dan relevan. Tujuan yang keenam, meningkatkan kolaborasi dalam tim. Dalam keterampilan interpersonal yang baik, individu dapat bekerja lebih baik dan efektif dengan rekan kerja, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Itu adalah tujuan dari keterampilan kerja. Kita masuk kepada manfaat keterampilan kerja. Di sini manfaat keterampilan kerja, Ibu membagi dua, yaitu untuk individu dan manfaat bagi organisasi atau perusahaan. Di sini yang pertama bagi individu yaitu meningkatkan daya saing di pasar kerja. Memiliki keterampilan ini membuat seseorang atau adik lebih menarik untuk memberikan pekerjaan sehingga mendapatkan peluang kerja di lingkungan sekitar. Yang kedua, mendukung pertumbuhan karir. Empirical skill ini membantu individu berkembang dalam karirnya, baik melalui promosi, pengakuan maupun peluang kerja yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dengan keterampilan seperti fleksibilitas dengan pembacaan dasar ini, individu lebih siap menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Di sini meningkatkan kepercayaan diri sangat penting untuk keterampilan yang adik-adik miliki. Keterampilan ini memberikan rasa percaya diri dalam menjalankan tugas dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Yang kelima, mengurangi risiko pengangguran. Orang dengan keterampilan empirical ini yang baik cenderung lebih mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. Itu adalah manfaat bagi individu atau diri kita sendiri. Yang berikutnya ada manfaat bagi organisasi atau perusahaan. Di sini yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang keterampilan ini bekerja lebih efektif dan efisiensi untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi bagi perusahaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keterampilan seperti komunikasi dan kerja sama tim membantu menciptakan budaya kerja yang harmonis. Yang ketiga, meminimalkan konflik di tempat kerja. Dengan keterampilan interpersonal yang baik, karyawan yang menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang keempat, mengurangi biaya pelatihan. Kandidat
menghemat sumber daya perusahaan. Yang kelima, mendukung inovasi dan perubahan. Karyawan yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptif lebih siap menghadirkan ide-ide baru yang merespon perubahan dengan cepat. Itu adalah manfaat untuk organisasi atau perusahaan. Yang berikutnya kita masuk kepada langkah-langkah employability skill atau keterampilan kerja. Di sini langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus kenali dan pahami keterampilan yang dibutuhkan. Identifikasi keterampilan yang paling relevan dengan pekerjaan atau industri yang diminati seperti komunikasi, kerja sama tim, atau pemecahan masalah. Pelajari tren pasar kerja untuk mengetahui keterampilan yang sedang banyak dicari oleh perusahaan. Yang kedua, tingkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan. Di sini adik-adik harus mengikuti kursus atau pelatihan atau program sertifikasi yang mendukung pengembangan keterampilan tertentu. Manfaatkan platform pembelajaran daring atau pelatihan internal perusahaan. Di sini yang langkah-langkah yang ketiga yaitu latih keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat keterampilan seperti komunikasi dan manajemen waktu di berbagai aktivitas sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun komunitas. Aktif dalam organisasi, proyek kelompok atau kegiatan sosial untuk melatih kerja sama tim adik-adik dan melatih kepemimpinan adik-adik. Yang keempat, cari pengalaman yang praktis. Di sini adik-adik harus mengikuti magang, kerja sukarela atau proyek untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Belajar dari situasi nyata untuk meningkatkan kemampuan problem solving dan adaptasi. Langkah-langkah yang kelima yaitu bangun jaringan profesional. Di sini adik-adik harus mengikuti seminar atau acara yang berhubungan para profesional untuk membangun hubungan kerja. Gunakan media sosial profesional seperti LinkedIn atau terkoneksi dengan para ahli di bidang terkait. Langkah-langkah yang keenam yaitu evaluasi dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Lakukanlah evaluasi secara rutin untuk memahami kekuatan dan kelemahan. Minta umpan balik dari rekan kerja, atasan atau mentor untuk mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan. Yang ketujuh, kembangkan sikap positif dan etos kerja. Di sini sangat penting untuk membangun sikap etos dan sikap positif ini. Tunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, dan semangat untuk belajar. Pertahankan disiplin, kejujuran, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Itu adalah langkah-langkah dari employability skill atau keterampilan kerja. Yang berikutnya kita masuk dalam hambatan dalam employability skill atau keterampilan kerja. Di sini hambatan dibagi menjadi tiga, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor struktural. Di sini faktor internal yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi ini membuat adik-adik mungkin merasa tidak mengembangkan diri, merasa kesulitan untuk belajar atau tidak tertarik dengan bidang tertentu. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri. Rasa percaya diri ini dapat menghalangi seseorang untuk mencoba hal baru, mengambil risiko atau mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri. Di sini, adik-adik mungkin tidak menyadari jenis keterampilan apa yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini, atau bagaimana cara mengembangkan keterampilannya. Yang keempat, kurangnya disiplin dan manajemen waktu. Di sini, waktu dalam menyelesaikan tugas dapat menghambat proses belajar dan pengembangan keterampilan adik-adik. Itu adalah faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Di sini, faktor eksternal yang pertama, kesenjangan pendidikan dan dalam dunia kerja. Kurikulum pendidikan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, sehingga lulusan kurang siap atau kurang percaya diri. Yang kedua, kurangnya akses terhadap peluang. Keterbatasan akses terhadap proses pelatihan, magang, dan kesempatan belajar dapat menghambat pengembangan keterampilan kerja adik-adik. Di sini yang ketiga ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini juga dapat memaksa individu untuk fokus pada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan langsung tanpa memperhatikan pengembangan diri. Faktor
kurangnya fasilitas dan sumber daya, keterbatasan akses terhadap fasilitas belajar, perpustakaan, internet, dan berbagai teknologi dapat menghambat pengembangan keterampilan kerja adik-adik. Yang kedua, kurangnya program pengembangan keterampilan. Kurangnya program pelatihan seperti workshop dan seminar yang berkualitas dapat menghambat pengembangan keterampilan adik-adik. Yang terakhir yaitu biaya pengembangan keterampilan. Biaya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang mahal dapat menjadi hambatan bagi adik-adik untuk mengikuti pengembangan keterampilan tersebut. Di sini Ibu memberikan solusi untuk mengatasi keterampilan kerja atau skill ini, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran melalui program edukasi, seminar, dan kampanye. Perlu ditingkatkan kesadaran tentang pentingnya employability skill. Solusi yang kedua, meningkatkan akses terhadap uang. Di sini diperlukan program pelatihan, magang, dan kesempatan belajar yang lebih mudah diakses dalam semua orang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan menekankan pengembangan employability skill. Yang keempat, memberikan dukungan dan motivasi. Pentingnya untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada individu agar mereka merasa percaya diri dan terdorong dan untuk mengembangkan diri mereka. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap fasilitas dan sumber daya. Di sini diperlukan investasi untuk mengembangkan fasilitas belajar, perpustakaan, dan pusat pengembangan keterampilan yang memadai. Di sini yang keenam, memperhatikan faktor ekonomi. Di sini diperlukan program beasiswa, bantuan keuangan, dan program pelatihan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Solusi yang ketujuh, menghilangkan diskriminasi. Diperlukan upaya untuk menciptakan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi agar semua orang memiliki kesempatan yang sama. Itu adalah solusi yang diberikan untuk mengatasi employability skill ini. Setelah Ibu menjelaskan tentang layanan tentang employability skill, apakah di sini ada adik-adik yang belum paham? Ibu persilakan untuk bertanya. Oke, baik, adik-adiknya saya persilakan. Ibu ini pertanyaan saya di sini. Kira-kira untuk kamu yang masih di bangku SMA ini yang nantinya setelah ini kami akan melanjutkan kerja perkuliahan. Kira-kira keterampilan apa saja yang perlu kamu tanamkan sejak kamu bangku SMA untuk menunjang kemampuan kerja kamu nanti di dunia pekerjaan selanjutnya. Oke, baik, adik-adiknya di sini untuk adik-adik yang masih bangku SMA, keterampilan yang harus adik-adik kembangkan pada sekarang yaitu komunikasi. Adik-adik harus berkomunikasi dengan baik dan dengan menguasai komunikasi dengan baik tanpa memiliki kesulitan dengan teman-teman yang lainnya, dan juga kerjasama tim. Kerjasama tim ini yaitu ketika adik-adik mendapatkan tugas kelompok, adik-adik harus mengerjakan secara tim agar bisa mengasah keterampilan adik-adik mulai dari sekarang. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi, di sini masuk pada kesimpulan. Apakah di sini adik-adik ada yang bisa memberikan kesimpulan pada materi layanan tentang keterampilan kerja? Oke, adik JJ saya persilakan. Keterampilan kerja atau employability skill merupakan salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam proses karir, apalagi di era modern sekarang ini. Dan untuk mencapai itu semua, kita itu harus terampil dalam berkomunikasi maupun kerjasama dalam tim. Itu adalah salah satu kunci utama dalam keterampilan kerja, akan biar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Baik, bagus sekali. Terima kasih adik JJ. Kesimpulan semuanya sudah dengar. Setelah kesimpulan, untuk adik-adik yang belum berperan aktif atau tidak aktif dalam kelas, mohon bisa aktif lagi karena hari ini layanan terakhir. Nanti di rumah bisa belajar lagi kembali layanan yang diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini ya. Oke, sebelum menutup layanan ini, Ibu minta salah satu
kalau masuk kuliah bisa masuk ke jurusan yang adik-adik minati, dan mungkin adik-adik mungkin punya bakat di situ. Adik-adik harus masuk ke perkuliahan dengan minat dan bakat adik-adik yang adik-adik punya ya. Oke, mungkin itu saja. Ibu pamit ya. Terima kasih.